Tentukan momen gaya pada benda berikut ini dan kemana arahnya. Kita memiliki benda dengan panjang batangnya 4 cm, kemudian ditarik membentuk sudut 30 derajat dengan gaya 2 Newton. Maka tentukanlah besarnya momen gaya. Jika ini terus ditarik, maka nanti dia akan berputar searah jarum jam, maka nanti torsinya akan positif. Ingat kembali syarat dari torsi. Syaratnya torsi itu bisa kita kerjakan jika jaraknya itu distance tegak lurus dengan F dengan gaya. Perumusannya torsi sama dengan D dikali F. Anda perhatikan di sini, untuk soal kita ini D itu tidak tegak lurus dengan F ya. F-nya membentuk sudut terhadap bagian yang tegak lurus. Ini bagian yang tegak lurusnya. Sedangkan F-nya membentuk sudut 30 derajat. Untuk soal ini, karena bagian yang tegak lurus adalah yang F yang sebelah sini, atau kita kasih nama ini adalah F aksen, maka untuk mencari torsinya, rumusnya adalah torsi sama dengan D dikali dengan F aksen. Untuk soalnya ini, maka kita akan menggunakan rumus yang ini ya. Karena kita belum mengetahui nilai F aksennya, maka kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari F aksen ini. Untuk menentukan F aksen, kita bisa menggunakan sudut yang 30 derajat ini, atau Anda juga nanti bisa menggunakan sudut yang lain. Kita bisa menemukan sudut yang lain. Ini kalau kita perpanjang, maka di sebelah sini akan dapat juga sudut sebesar, karena siku-siku totalnya 90 derajat. Kita tahu yang ini 30 derajat, maka sisanya adalah 60 derajat. Sekarang kita akan menggunakan sudut yang 30 derajat dahulu. Untuk menentukan F aksen menggunakan sudut 30 derajat, maka kita harus melihat sudut 30 derajat dengan benar, yaitu kita melihat sudut dari depan sudut menuju ke siku-siku. Pertama kita tentukan siku-sikunya ada di mana untuk yang sudut 30 derajat. Nah, perhatikan batang yang atas, ini bagian datarnya seperti ini. Kalau kita geser ke bawah, maka ini sama, bagian yang datar seperti ini. Sehingga kita menemukan siku-sikunya ada di sebelah sini. Maka kita lihat dari depan sudut 30 derajat sebelah sini, hidungnya ada sebelah sini, melihat menuju ke arah siku-siku. Maka yang ini adalah bagian depan, yang ini adalah bagian samping, dan yang F ini adalah bagian miring. Karena F aksen ada di bagian miring, maka menggunakan perbandingan cos. Cos 30 derajat sami, samping bagi miring. Sampingnya adalah F aksen, miringnya adalah F. Maka F aksen sama dengan F dikali cos 30 derajat. F-nya bisa kita masukkan kembali ke sini. Maka torsi sama dengan D dikali F dikali cos 30 derajat. Maka torsi sama dengan
D-nya adalah 4 cm. Kita rubah satuannya menjadi meter, maka 0,04 meter. 0,04 dikali F-nya kita tahu 2 Newton, dikali 2. Kosinus 30 derajat itu sudut istimewa, nilainya adalah setengah akar 3. Ini 2/2 bisa kita kerjakan, 2/2 1, maka 0,04 kali akar 3, maka hasilnya atau nilainya torsi sama dengan 0,04 kali akar 3 Newton meter. Baik, sekarang kita pergunakan cara yang menggunakan sudut 60 derajat. Sama caranya dengan yang sebelumnya. Untuk menentukan sudut yang 60 derajat, kita harus melihat sudut dengan benar terlebih dahulu. Langkah pertama, tentukan letak siku-sikunya. Untuk sudut yang 60 derajat, siku-sikunya bisa kita cari. Kita lihat garis-garis yang vertikal dan horizontal. Nah, jika Anda tarik yang garis vertikal ini, Anda geser ke sini. Maka Anda akan menemukan siku-sikunya ada di sebelah sini. Panahnya bisa kita perpanjang supaya terlihat jelas. Panahnya bisa kita perpanjang. Maka melihat sudut 60 derajat dari sebelah sini. Hidungnya ada di sebelah sini, keningnya sebelah sini, melihat ke arah siku-siku. Maka ini adalah bagian depan bagi sudut 60 derajat, dan ini adalah bagian miringnya. Dan ini adalah bagian samping. F aksen tadi letaknya yang tegak lurus dengan D, maka F aksen tadi kan yang sebelah sini. Ini adalah F aksen. Bagi sudut 60 derajat, F aksen ini bagian belakang. Kalau kita mencari bagian belakang itu sama saja dengan mencari bagian depan. Maka ini adalah F aksen ya, yang merah ini F aksen, yang putih ini adalah F yang tadi, yang 2 Newton. Jadi mencari bagian belakang itu sama saja dengan mencari bagian depan, karena sifat dari vektor gaya yaitu bisa digeser ya, bisa dipindah belakang sama dengan bagian depan. Jadi F aksen ini bagian depan, ada sudut dan ada bagian miring, maka menggunakan perbandingannya adalah perbandingan sin. Sin 60 derajat sama dengan sin demi. Depannya adalah F aksen, miringnya adalah F. Maka F aksennya sama dengan F dikali sin 60 derajat ya. Oke. Tadi torsinya, rumus torsi adalah untuk kasus yang ini D dikali F aksen ya, karena D harus tegak lurus dengan F. Jadi yang kita pakai adalah nilai yang F aksen. Baik, sekarang kita kerjakan, maka torsi sama dengan D dikali F aksennya kita ganti F dikali sin 60 derajat, maka torsi sama dengan 0,04, F nya diketahui 2, sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Ini harus sudah tahu, karena sin 60 derajat itu adalah sudut istimewa, jadi nilainya harus sudah kita tahu. Nilainya adalah setengah akar 3.
Ini kita kerjakan. Ini bisa dibagi 2 dibagi 2 adalah 1, 0,04 kali akar 3, 0,04 akar 3. Satuannya adalah Newton meter. Jadi nilainya sama. Nilai torsinya positif menunjukkan bahwa bendanya bergerak searah dengan jarum jam.